Dewan Pers belum lama ini membuat pernyataan yang keras soal buzzer. Istilah buzzer sebenarnya dipopulerkan oleh majalah Tempo dengan pemaknaan yang lebih sempit. Kemudian, istilah buzzer bercampur dengan istilah lain, misalnya influencer dan cyber troops. Influencer adalah tokoh berpengaruh yang memiliki identitas jelas di medsos. Sementara cyber troops adalah pasukan yang dibentuk untuk melakukan serangan di medsos. Umumnya sih untuk kegiatan politik. Tapi kemudian semua istilah itu dicampur aduk sebagai buzzer. Siapapun yang membuat opini di medsos disebut buzzer. Secara umum sebelum diframing oleh Tempo dan Dewan Pers, buzzer adalah orang atau sekumpulan orang yang dibayar jasanya untuk mempromosikan atau menyuarakan sesuatu. Jadi, kalau ada suatu produk yang ingin dikenalkan pada publik, terutama di medsos, maka digunakanlah para buzzer ini. Buzzer berguna sebagai sarana pemasaran atau iklan. Perusahaan menggunakannya sebagai strategi bisnis dalam mengiklankan produknya. Sampai di sini sebenarnya tidak ada yang negatif. Sampai kemudian Tempo menyeret istilah di dalam suasana politis. Tempo mengkaitkan buzzer dengan kepentingan pemerintah. Inilah yang kemudian diikuti oleh banyak orang termasuk Dewan Pers. Misalnya, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Arief Zulkifli yang menyatakan kehadiran dari para pendengung atau buzzer itu membahayakan bagi kebebasan pers. Arief mempermasalahkan kritik yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pers. Menurutnya, kritik harus didasari dengan jati diri yang jelas. Kata Arief, buzzer tidak mengkritik berita yang disiarkan oleh pers, tapi kerap melancarkan serangan kepada pers itu sendiri. Dalam beberapa kasus, buzzer menyerang jurnalis yang membuat berita. Kata Arief, yang dimaksud untuk menurunkan kredibilitas dari media bukan mendebat konten yang disajikan media. Arief membuat istilah yang keren. Yang dilakukan buzzer itu adalah upaya killing the messengers, membunuh si membawa pesan. Yang lebih lucu adalah pernyataan anggota Dewan Pers Asep Setiawan. Menurutnya, kehadiran buzzer dianggap mengganggu kebebasan pers. Asep bahkan meminta buzzer ditiadakan. Dia sepertinya menuding bahwa buzzer itu digerakkan oleh pemerintah. Makanya dia berargumen, pemerintah sudah ada pejabat humas yang menjawab jika kritik pers perlu direspons, atau dari para pemangku jabatan publik langsung. Kalau kita nalar dengan jernih, pernyataan dua orang dari Dewan Pers itu jelas bermasalah. Yang pertama, pernyataan tentang buzzer itu sendiri sudah salah kaprah dan menghina. Istilah buzzer ditarik ke ranah politik dengan mengkaitkannya pada pemerintah. Ini tuduhan yang berbahaya, apalagi jika mereka tidak punya buktinya. Mungkin Dewan Pers beranggapan karena para buzzer itu pembela pemerintah, otomatis mereka dibiayai oleh pemerintah. Padahal orang-orang yang mengkritik perusahaan media seperti majalah Tempo misalnya, itu adalah orang-orang yang sebelumnya adalah pendukung Jokowi saat Pilpres. Label buzzer jelas bermasalah dan menghina, karena orang-orang ini sebagian besar hanya menyuarakan pendapat mereka di medsos. Kebetulan ada yang menjadi influencer medsos, tapi banyak juga yang hanya orang biasa. Nah, persoalan yang kedua, Dewan Pers tidak paham dengan definisi pers itu sendiri. Sejak kapan insan pers dibatasi oleh opini publik? Selama mereka menyampaikan kebenaran dan didukung oleh data yang valid, pers mestinya tidak boleh gentar. Lagi pula, pers itu kan dilindungi oleh hukum. Jadi nggak logis kalau pekerja yang sudah diperkuat dengan seperangkat hukum gentar menghadapi sekelompok orang yang bahkan sangat rawan tersandung hukum. Netizen itu sangat mudah loh tersandung undang-undang ITE. Jadi perusahaan media atau insan pers sebenarnya bisa menggunakan seperangkat hukum ini jika memang ada sekelompok orang yang melanggar hukum. Tapi kalau menurut saya, hanya berpendapat yang wajar itu sih biasa saja. Bukankah Dewan Pers juga menghendaki adanya kebebasan berpendapat? Pers itu juga hadir untuk menyampaikan kebenaran pada publik. Mereka memberikan keuntungan pada perusahaan media melalui iklan. Nah, kalau sekarang publik meragukan kebenaran yang disampaikan oleh salah satu perusahaan media, mestinya itu hal yang wajar. Perusahaan media itu yang mestinya introspeksi diri. Kenapa produk mereka ditanggapi sinis oleh netizen? Bisa jadi mereka sudah tidak objektif. Bisa juga karena mereka terlalu tendensius atau bahkan jangan-jangan mereka mendapat sejumlah keuntungan dari pihak tertentu. Sekali lagi, ini kan dugaan netizen. Karena suatu produk media dianggap berlebihan dan tidak objektif.
Kemudian yang bisa dilakukan perusahaan media dan masyarakat secara umum adalah mendesak pemerintah membuat kebijakan yang ketat soal medsos. Misalnya, penyedia aplikasi harus dipaksa untuk memverifikasi akun yang menggunakan aplikasi mereka. Ini tujuannya agar semua konten yang diproduksi dilakukan dengan penuh tanggung jawab, bukan menyalahkan pemerintah dan menuduh para pengkritik produk perusahaan media itu sebagai alatnya pemerintah. Ini terlalu jauh dan nggak berdasar. Sangat disayangkan, Dewan Pers terseret polemik istilah buzzer yang pertama kali di-framing oleh Tempo. Ini sih tidak mencerdaskan masyarakat, tapi justru memperpanjang framing yang jahat terhadap para pendukung Jokowi. Yuk, kita dukung terwujudnya pers yang profesional dan menghadirkan budaya medsos yang sehat. Saya, Rizka Putri, undur diri.